Alhamdulillah Bapak Ibu yang baik, saya bersyukur sekali hari ini mendapatkan sudah sering dapat ilmu ceramah tentang wakaf, tapi hari ini memperlebar wawasan tentang wakaf, memperdalam keinginan untuk berwakaf dan juga menyadari bahwa wakaf ini harus menjadi gayanya lifestyle kita, ya gaya hidup kita. Boleh saya nambahkan sedikit Ustaz? Ya, saya udah salam belum? Ya atau sekarang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji puja hanya milik Allah yang maha dekat, yang maha menyaksikan, maha mendengar, yang mengatur pertemuan ini terjadi, yang memerintahkan malaikat sekarang berkumpul di sini walaupun kita tidak bisa melihat malaikat, dan dialah Allah yang akan mencatat setiap yang kita duduki ini bersaksi suatu saat. Tidak ada sekecil apapun kebaikan yang dilakukan yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya kutip hadisnya ini, hadis Imam Ibnu Majah, hadisnya Hasan derajatnya, dari Ibnu Umar. Beliau berkata bersama Rasulullah, seorang laki Ansor datang kepada beliau mengucapkan salam dan bertanya, pertanyaannya gini, ayyul mu'minina afdal, siapa orang mukmin yang paling utama? Jawaban beliau, ahsanuhum khuluqa, orang yang paling mulia akhlaknya. Jadi kalau akhlak itu kaitannya langsung dengan iman. Makin kuat iman, akhlak langsung membaik saja. Jadi kalau ingin negeri kita akhlaknya baik, maka tingkatkan saja iman. Karena tidak ada yang paling efektif mengubah seseorang kecuali keimanan, keyakinan. Makin yakin Allah maha menatap, dia tidak punya tempat untuk bersembunyi berbuat maksiat. Makin yakin Allah maha menyaksikan segalanya, sudah tidak lagi perlu penilaian orang. Dia akan puas dengan penilaian Allah. Semakin yakin ujian itu datang dari Allah yang maha baik, sudah tidak ada komplain, mau diapain saja silahkan, kita ini milik Allah. Jadi keyakinan itu akan menjadi kunci utama perubahan akhlak. Makanya kalau ingin lihat tingkat keimanan seseorang, lihat akhlaknya. Lalu bertanya lagi, fa'ayyul mu'minina aqyas. Kalau Rasulullah mana tadi? Ya ini, aksaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak ingat kematian, wa ahsanuhum, dan yang paling baik lima ba'dahu istidada, ulaika aqyas. Dan yang paling baik mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati, mereka itulah orang yang cerdas. Nah, bahasan yang kita bahas hari ini itu akan menentukan tingkat kecerdasan seseorang. Jadi kalau ingin tahu orang cerdas, jangan lihat IQ-nya, itu mah udah pemberian dari Allah sajalah. Jangan lihat rankingnya, IP-nya, jangan lihat gelarnya, jabatannya, tapi lihat seberapa hebat dia memikirkan tentang, seberapa banyak dia memikirkan kematian, dan seberapa hebat dia mempersiapkan diri untuk kehidupan sesudah mati.
Ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya keimanan. Orang yang tidak kurang lemah iman, dunia saja. Orang yang punya keimanan kuat, dunia ini cuma mampir. Al-Anbiya 35. A'udzubillahi minasyaitonir. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti mati, merasakan mati. Dan dunia ini adalah tempatnya ujian. Kami benar-benar mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan kepada kamilah kembalimu. Jadi, salah satu yang harus kita lakukan supaya kita gemar berwakaf adalah kita harus mengubah persepsi tentang hidup ini. Mengubah persepsi tentang rezeki. Mengubah persepsi tentang bahagia. Kita tahu kan dalam surat An-Nahl 97 bahagia itu dua kuncinya. Man amila soliham min dzakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di dunia tuh ya. Di akhirat kita dapat lebih baik dari yang kita lakukan. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka sungguh Allah mengaruniakan kepadanya hayatan thayyibah. Jadi harta dunia ini hanya akan membuat bahagia kalau digunakan dengan keimanan dan dijadikan amal soleh. Maka sekarang kita mulai pikir dulu nih. Pasti saya sering mengadakan perumpamaan ini. Yang udah tahu diam, ya awas jangan ganggu. Seguru seilmu jangan ganggu. Pura-pura nggak tahu. Kalau ngomong berarti dia dengki ya, nggak rela sukses. Yang belum tahu ya, tebak ini apa? Isinya apa? Nah kalau bingung kayak gitu, karena nggak tahu kan. Nggak jelas. Lihat nih sekarang. Tebak ini isinya apa? Nah kalau tahu dan yakin, apalagi melengek begini, ini apa? Bulat, bicara tuh bulat. Tisu. Pertanyaannya, apa yang paling diinginkan selama hidup di dunia ini? Jawab. Nah nggak jelas kan ya. Berarti nggak jelas kita ini. Kalau sudah enggak jelas jadi masalah. Apa yang paling diinginkan? Ibu milih bu, Pak milih, mending banyak uang, mending bahagia. Enggak bahagia pasti itu mah. Ibu pilih mending awet muda, mending bahagia. Nah, saya sengaja dipilihkan yang pasti pengen dua-duanya. Dasar hawak. Mending sehat, mending bahagia. Tuh, milih sehat. Padahal banyak yang sehat bunuh diri. Bahagia atuh Raden. Bahagia itu kuncinya cuma dua. Iman dan amal soleh. Makanya kalau punya uang, itu harus jadi dua hal ini nih. Menjemputnya jadi penguat iman, dan kalau sudah punya juga bisa nambah iman. Jadi amal soleh. Jadi nggak ada apa-apanya dunia ini, karena dunia ini cuman ujian. Makanya kalau dapat uang itu belum jadi apa-apa, itu baru jadi ujian. Tetapi ketika kita sudah mulai senang bersedekah, wakaf, mulai senang beramal jariah, barulah di sana kita bisa menikmati kebahagiaan. Coba lihat di dalam surat Ali Imran 134, ciri orang takwa. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang takwa itu adalah orang yang senang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Nah, mau sukses?
Ya kalau nggak mau nggak apa-apa, nggak ada masalah. Saya kan udah bilang nggak mau bertengkar ya. Mau sukses tidak? Sukses itu apa? Tuh bingung lagi. Sukses itu apa? Salah. Sukses itu masuk surga. Suka-suka saya hadirin. Sukses itu masuk surga. Itu sukses di dunia ujian sepenuhnya. Kan tadi ayatnya jelas ya. Jadi kalau mau cari sukses di dunia, nggak ada yang utuhnya. Di sini tempatnya ujian. Nah, ketika diberikan harta itu ujian juga. Coba dihina, ujian. Jawab, dihina, dipuji, sakit, sehat, benar. Tidak keterima jadi gubernur? Keterima? Berat mana? Berat keterima, berat tidak keterima? Berat diterima. Nggak diterima, beda hisabnya dengan yang diterima, betul? Tidak punya uang? Tidak punya uang? Banyak uang? Berat mana? Tuh makanya jangan dari tadi ngotot. Ada yang nanya, pengen kaya? Enggak, saya emang enggak pengen kaya harta. Tapi saya ingin zakatnya sangat besar. Ingin wakaf di mana-mana. Gak ada urusan dengan kata-kata kaya uang. Kalau kaya hati saya mau. Karena jelas ghina fi qalbi. Tapi kalau kaya harta itu cenderung nafsu. Tapi saya kerja usaha supaya apa? Bisa wakaf sebanyak mungkin, bisa zakat sebesar mungkin, bisa bangun masjid di mana-mana, bisa bikin rumah makan gratis, beasiswa. Halo. Nah, kalau merujuk kepada hadis tadi, itulah kecerdasan. Makanya nggak perlulah pengen jadi orang kaya. Yang penting banyak zakatnya, banyak wakafnya, ya kan? Sebab orang kaya itu belum tentu merasa cukup. Tapi orang yang cukup pasti, cukup, kaya lagi. Kalau harta itu, dengar, ini hadisnya begini, qad aflaha man aslama waruziqa kafafan. Wa qanna'ahullahu bima atah. Amat sangat beruntung orang yang diberi hidayah Islam, cukup rezekinya dan puas dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya. Jadi kalau rezeki itu yang penting cukup. Perlu untuk makan? Jawab. Perlu untuk kasih makan orang lain? Perlu bikin rumah makan gratis? Nah, gitu hidup mah. Nggak perlu buat anak sekolah, nyekolahin anak orang, bikin sekolah. Begitu hidup mah ya. Halo. Jadi mari mulai sekarang kita ubah sukses itu masuk surga. Dan memang begitu. Ada artinya di dunia gaya-gaya, di akhirat direbus, betul tidak? Kan? Mau apa di dunia? Jadi pejabat, jadi orang yang dikenal orang, atau diberikan kedudukan dunia, harta, popularitas. Kalau di akhirat jadi ahli neraka, apa artinya semua itu? Benar? Nah, ilmu ini adalah ilmu tentang bekal akhirat. Makanya kalau udah pengen sukses, udah pikirnya tuh surga terus. Ada seorang suami jadi sabar, istrinya tuh galak, Ustaz. Asalnya jengkel suami, kamu jadi perempuan galak-galak, berani ngomong galak sama saya, gua kepret lu. Ya udah kalau gitu mah kita pisah aja. Mau pisah, langkahin mayat saya. Takut. Ya udah kalau gitu saya mau nyari lagi. Takut. Tapi dengar ceramah bahwa bahagia yang asli itu masuk surga. Di surga tuh ada bidadari. Dia jadi mikir supaya dosa habis, pahala meningkat,
ingat ke istrinya. Kan tiap hari dimarah tuh. Jadi pahala istri dikasihkan, dosa dia diangkut. Tuh kalau istrinya ngambek tuh jadi bahagia. Sok terus ya. Sok sing panjang. Dalam benaknya itu pahala Pak. Terus dosa rontok. Kata teman-teman di kantornya, kok Bapak sabar betul sekarang, kan saya udah ngerti. Yang asli itu katanya di surga. Biarlah di dunia si eta lah. Demi bidadari itu mah zolim namanya hadirin. Karena harusnya ngajak istrinya ke surga ya enggak? Jangan memelihara kezoliman. Nah hadirin sekalian, artinya orang yang udah berubah cara berpikirnya, wabil akhirati hum yuqinun. Nah itu. Makanya orang yang takwa tuh melihat akhirat itu lebih dekat. Dan lihat dunia itu biasa. Dunia mah cuma tempat beramal. Makanya ijhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah terhadap dunia, Allah mencintaimu. Orang yang zuhud ke dunia itu di antara cirinya tidak mengagung-agungkan dunia ini. Dia punya ya, tapi enggak mengagung-agungkan karena dia tahu ini milik Allah. Dan yang kedua, tidak lengket dunia ini di hati. Belajar dari tukang parkir, banyak mobil, tidak pernah sombong, tenang, jernih, ganti-ganti mobil, gak ngepek, tetap saja cool, ya kan, cool maksudnya. Diambil sampai habis, gak ada kepedihan, sampai kosong itu tempat parkir, nyengir terus. Kenapa? Karena gak ada rasa memiliki, cuma titipan, benar? Ini yang harus kita latih, tidak kagum dan mengagung-agungkan dunia, dan yang kedua tidak merasa memiliki. Kalau ini sudah kita latih, lebih enak, bahwa rezeki kita itu adalah cuma 3, yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Masya Allah. Ini teh bahagia hadirin ya. Pak, Bapak, jawab Pak. Mau bahagia? Bapak itu bisa bahagia kalau istri Bapak bahagia. Sebab kalau istri Bapak tidak bahagia, Bapak ribet terus ya kan? Iya kan? Ini logika dasar, betul tidak? Kan yang membuat Bapak menderita itu istri, betul tidak? Nah, bagaimana cara membuat istri bahagia? Salah satu di antaranya gini tekniknya. Nih Bu, ini uang buat belanja. Ya makasih, biasa standar karena itu buat belanja. Ini buat keperluan pribadi Ibu, mau beli apa gitu ya, bebas. Mulai seneng tuh. Tapi tambah lagi. Dan ini uang untuk sedekah, habiskan. Ya. Dengar nanti cerita sehari-harinya. Mana yang paling banyak membuat bahagia? Nanti lihat. Aduh Pak, saya senang tadi pada waktu ada Starling itu Starbucks keliling itu ya, yang jualan pakai motor kopi itu yang 3.000-an. Dibayar 50.000. Ibu, ini nggak apa-apa. Meni gembira. Belum lagi orang yang di pinggir jalan dibeliin beras, bahagia. Suatu saat ke toilet umum kan biasanya orang kasih 2.000, 3.000, kasih 100.000. Ibu, sepanjang saya jaga toilet, baru sekarang, Ibu ngapain aja? Kan orang nanyain ngapain lagi di toilet. Itu katanya dari mau tidur, besok, pagi, siang, malam, yang diceritakan itu adalah kebahagiaan melihat orang bahagia. Tahu efeknya Pak? Beda hidupnya jadi bahagia karena tiap hari melihat orang bahagia. Tahu apa yang terjadi? Karena uang sedekah dari suami habis, uang pribadinya juga dipakai sedekah. Saking nagih kebahagiaan hatinya melihat orang-orang. Dan dampaknya kalau istri bahagia pasti ke kita, betul tidak? Nggak usah pelit sama istri. Jadi saya mengerti, sebaik-baik sedekah seorang suami kepada siapa? Jebet ajak kalau ada.
Ah, gimana kalau istri minta dibeliin sepatu, dibeliin kerudung? Jangan ngomong tidak, walaupun nggak ada uangnya. Wah, beliin dong kerudung baru. Sok atuh pilih. Milih yang mana? Nanti kalau udah cocok kasih tahu. Biar nanti papa yang bayar. Istri browsing tah, biasa kan sekarang cari yang diskon dan ongkir gratis. Bapak tinggal sholat 2 rakaat ya kan. Ya Rob, engkau tahu saya tidak ada pegangan nih. Kalau toh memang rezeki istri atuh saya minta. Kalau memang gak ada jatahnya atulah istri saya nggak usah banyak keinginan. Gimana Bu, ada yang cocok? Gak ada yang cocok Pak? Alhamdulillah. Yang ngebulak balik hati siapa? Kita jarang ngandelin Allah, betul tidak? Tapi nggak ada pertengkaran. Daripada apa beliin kerudung lagi taplak juga cocok, berantem. Hadirin, jangan sampailah urusan duniawi ini bikin bertengkar. Nggak ada apa-apanya, nggak worth it lah. Urusan warna, kursi atau sepatu, nggak ada apa-apanya. Dunia nggak ada apa-apanya sama sekali. Saya terkesan ada seorang kakek-kakek yang udah dengar, nggak usah protes. Saya suka sekali cerita ini. Bapak belum dengar kan? Ya buat bapak aja ini ya. Ibu udah dengar, tutup telinga ya. Jadi ada kakek-kakek 70 tahun sehat, awet muda, seger, fit terus. Kayak apa rahasianya? Rahasianya saya itu tidak suka berdebat, tidak mau berbantah-bantahan. Kata pemuda ini, oh gitu kek. Berarti menurut kakek kalau orang tidak berdebat, tidak berbantah-bantahan, kemudian jadi sehat, jadi seger, awet muda. Ya saya coba begitu. Terus si pemuda ngomong gini, kalau menurut saya sih nggak mungkin lah kek. Masa hanya dengan tidak berdebat kemudian jadi sehat? Enggak lah, nggak mungkin. Apa jawaban si kakek? Saya setuju dengan pendapat saudara. Beres ya nggak? Nah, makai liar udah dibirangin nggak mau berdebat. Dia nggak setuju ya kan ya nggak? Emang harus setuju setiap orang? Enggak. Sekarang bapak nih bilang, menurut saya 5 kali 5 adalah 70. Kalau bapak bahagia, sok memang. Nah, kita berdebat terus, betul tidak? Segala diperdebatkan. Yang kedua, kakek-kakek umur 80 Pak. Ini lebih keren lagi. Kayak kakek tuh seger banget, awet muda. Apa rahasianya? Rahasianya kuncinya 2. Apa kek? 1, saya tidak mau marah-marah kecuali untuk urusan penting. Yang kedua apa kek? Yang kedua, ternyata urusan duniawi ini tidak ada yang penting. Beres. Kek, spion hilang, ada yang maling tuh, biarin, beli lagi, beres. Kek, listrik mahal sekarang, cabut. Hah? Dicabut gelap dong, bayar, beres. Nggak ada yang ribet-ribetnya tuh si kakek. Nggak ada pusingnya dengan urusan dunia ini. Kek, uang habis, biarin, besok ada lagi, gitu. Dulu Allah yang ngasih, sekarang Allah yang ngasih, besok juga Allah yang ngasih. Nah, jadikan bekal akhirat dunia ini, ya. Nggak usah silau dengan rezeki orang. Tujuan kita pulang, ketemu Allah di sorga, tempat yang kekal. Dunia ini cuman ujian. Nggak usah berat-berat. Saya mau ngetes sekarang ya, boleh dites tidak nih? Tapi jangan langsung soleh, yang asli dulu jawabannya ya. Kalau ada uang 2 lembar 120.000, jujur, kalau kotak infak lewat yang mana yang dimasukin? Yang penting jujur, yang penting jujur ya. Karena kalau nggak jujur dosa. Ternyata 3 lembar 125, jadinya berapa? 5.000 ya. Yang penting jujur dulu ya. Ternyata keselip 4 lembar 127. Wah ya, udah kebayangkan nasibnya seperti apa ya nggak? Tidak sesuai dengan berapa? Ali Imran 92 ya.
Coba dilatih Pak, karena ini mah masalahnya masalah riadoh. Dapat uang, potong 5%. Potong aja 5% coba. Tiap dapat uang, potong 5%. Bisa diwakafkan dan sebagainya. 1 juta, potong 50. Jadi miskin, mana qasat shadaqatun min mal, tidak berkurang. 3 bulan kemudian naik 10%. Dapat uang, potong 10%. Dapat 1 juta, potong 1 juta. Datang 10 juta, potong 1 juta. Langsung aja niatkan untuk jalan Allah. Enggak miskin juga, naik 20%. Dapat 10 juta, 2 juta langsung. Tidak miskin, naik. Kenapa jadi tegang begini? Biasa aja hadirin. Ini kan baru rencana. Saya kan bisa lihat ya Pak, lihat ya Pak ya. 5% dia masih senyum-senyum. Ya, kayak 10% mulai mikir ya kayak cicilan kumaha ya. 20% mulai diam begini. Nggak ada yang senyum sama sekali. Naik tadinya mau saya naikin 40 tuh Pak barusan. Tapi takut stroke ya kan. Kita mah baru dengar rencana aja udah pelit. Tapi ada yang nyeletuk, emang kalau gimana? Gini ya, misal sekarang ada tamu, datang aja dari sanalah ya. Duh, kebenaran ada boleh bicara sebentar? Di kesini nih Pak, bawa koper kecil segede gini nih lah, setengah ini. Makasih ya atas doanya, atas nasihatnya. Ternyata yang ngutang-ngutang itu pada bayar. Juga usaha saya juga, untungnya luar biasa. Ini buat AA, terserah mau dipakai apa aja sesuka AA. Yang penting saya syukuran. Kasih aja tuh koper tuh di sini Pak. Maaf ya AA, saya mau nagih lagi. Pergi aja dia. Pas dibuka Pak, itu uang 10 miliar. Digimanain coba? Gampang, bagi 2. 5 miliar untuk bapak-bapak, bekal untuk bisa ada keperluan apa-apa ya. 5 miliar buat ibu-ibu, selesai. Namanya juga ngarang ya kan. Meni kagum. Sampai saya juga takut ada tamu beneran. Dari Lampung Kak. Dari Lampung ini. Kita mah rencana aja pelit. Terus ada yang nanya malah gini, loh kalau dibagikan semua, gimana? Ya saya tinggal ngarang aja sendirian. Kita mah ngarang aja pelit Pak. Halo? Ini teh serius hadirin. Penyebabnya apa coba? Surat Al-Baqarah 68, 268, 68 sih Pak? Yang, saya lupa lagi. Kan Ustadz, harus apa? Yang setan itu mengajak kepada kefakiran dan menyuruh kita berbuat fahsya, keburukan, kekikiran. Sedang Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya. Jadi memang yang membuat kita kikir itu kita lebih memperturutkan tipu daya setan. Mintalah kepada Allah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Itu doanya supaya dimudahkan untuk berbuat kebaikan dan oleh Allah diberi kemampuan meninggalkan kemungkaran, diantaranya kekikiran. Lalu bermujahadahlah, mulai potong-potong terus. Allah ngelihat kita mulai senang menafkahkan, nanti Allah yang menguatkan ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah benar-benar dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Jadi mulai saja ya, terus saja coba. Jangan banyak nawar ya. Ini wakaf, lihat ini rusak, wakaf. Ada santri Pak yang beliau ini sengaja beli gosek WC. Jadi di rumahnya tuh banyak gosek-gosek. Jadi kalau pergi ke sebuah toilet masjid nggak ada, dia simpan di sana, simpan. Selain ngegosek, juga menyediakan penggoseknya. Masya Allah, masya Allah.
Dan besar mana pahalanya dengan membangun masjid? Yang besar itu, kecil besar itu tergantung keikhlasan. Amal kecil ikhlas besar, amal besar tidak ikhlas bisa nggak ada apa-apanya. Jadi jangan terlalu fokus saya ingin beramal besar, tapi ingin beramal maksimal dengan ikhlas. Wallahu alam. Terima kasih. Kalau ke saya emang nggak usah nanya lah ya, jangan suka mempersulit orang lain. Alhamdulillah. Bagaimana Pak? Mau ditambahkan? Terima kasih ilmunya Pak. Saya akan berusaha menyampaikan ilmu ini. Aduh senang Bapak nanti pahalanya kebagian ya. Nah kita nggak boleh dengki ya nggak? Ah mau rugi si Bapak ceramah sekali ya nggak? Terus saya ceramah di media jadi kebagi. Justru kebahagiaan kita tuh kalau mengalir pahala kepada orang lain. Punten ya Pak, saya mohon maaf ya. Ini kalau Bapak lihat saya pakai kacamata, pakai sorban, pakai jam. Ini namanya BKP, Bengharku Pamere Pak. Ini pemberian. Asli Pak, insya Allah saya kebelilah kacamata ya sendirian. Tapi ini ada teman yang ngasih kacamata. Walaupun sudah codet di sini ya, tetap saya pakai. Ceritanya sih besar harapan setiap saya baca Quran atau lihat kebaikan ngalir kepada beliau. Daripada saya pakai kacamata yang saya beli sendiri, mendingan saya pakai kacamata yang memang diberi orang tanpa meminta ya, dengan harapan teman kebagian pahalanya. Sepertinya itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang hingga menyukai apa untuk saudaranya sebagaimana menyukai apa untuk dirinya. Kalau kita senang dapat pahala, kita harus senang orang lain dapat pahala. Nah saya bahagia kalau ilmu yang Bapak sampaikan tadi bisa nyebar makin banyak, nah, sepanjang yang menyampaikannya juga beramal. Begitulah. Jadi jangan sampai tahajud. Lumayan ya 1000 ya. Tidur mana. Allah terus tahu ini strategi akal bulus ya kan. Jadi tetap kita harus tahajud dengan baik. Jangan hanya ngajar ngaji lumayan ya. Hataman ya. Lumayan ya santri ya ada 2000 hatam. Saya bagian nyuruh aja. Nah, strategi ini Allah udah tahu ya. Terima kasih. Alhamdulillah tanpa terasa sudah dari jam 9, sekarang jam 11:09. Tapi sebelum ditutup dengan doa, Bapak mungkin ada pesan-pesan terakhir Pak sebelum meninggalkan acara yang fana ini. Ya, bukan dunia Pak, acara. Silakan Pak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan pada seseorang, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan seperti yang mengerjakan. Tausiah beliau hari ini disiarkan lewat live dan lain sebagainya. Yang wakaf yang beli itu pahalanya luar biasa. Wah, karena akhirnya jadi kemana-mana. Benar Pak. Iya toh. Nanti ada lagi orang lihat, di-share lagi sehingga pahalanya jadi berlipat-lipat. Itulah logika wakaf. Satu pekerjaan bisa di-share kepada 1 miliar orang, 1 miliar pahala dan kebermanfaatan semua. Mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau dari saya, innamal a'malu binniyat. Jadi setiap amal yang seperti tadi dicontohkan tergantung niat. Niat itu alamat. Salah niat, salah alamat. Paket sehebat apapun, salah alamat tidak akan sampai. Maka semangatlah untuk beramal dan lebih bersemangat lagi meluruskan niat. Hanya cari keridhaan Allah. Bukan cari popularitas, pujian, penghargaan. Cari ridho Allah, cari pahala di sisi Allah. Ini bagian dari keikhlasan. Semoga ada manfaatnya.
Mari kita sambil baca Al-Quran, Fatihah, ayat kursi, kita sambil berwakaf ya. Mari sama-sama hadirin sekalian, kita amalkan ilmu ini ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Karim. Rabbana taqabbal minna ya Karim, innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Duhai Allah yang maha mendengar, berkahi majelis ini ya Allah. Jadikan ilmu yang manfaat Engkau hujamkan pada diri kami. Karuniakan kepada kami iman, yakin yang sempurna padamu ya Allah. Keyakinan yang benar, hati yang tidak pernah lepas darimu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang zuhud terhadap dunia ini. Karuniakan kepada kami nikmatnya bersedekah dan terima amal-amal kami. Ya Arhamar Rahimin, pilihlah kami menjadi jalan kemaslahatan bagi agamamu, jalan kemaslahatan bagi umatmu, jalan kemaslahatan bagi sebanyak-banyaknya makhlukmu. Jadikan umur yang tersisa ini seluruhnya jadi amal soleh yang Engkau terima. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kekikiran, dari sifat pengecut, dari segala perbuatan yang Engkau tidak ridhoi. Jadikan umur yang tersisa ini istiqomah. Allahumma rizuknal istiqomah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Duhai Allah, catatkan kami semua menjadi ahli surgamu.
Jangan biarkan satupun di antara kami jadi ahli neraka-Mu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin wa fi Uyghur, fi Rohingya wa fi kulli makan. Tuhan yang Maha Agung, Engkau menyaksikan segala penderitaan saudara-saudara kami. Padahal hanya Engkau yang kuasa menolong. Hanya Engkau ya Allah satu-satunya penolong. Kuatkan iman saudara kami. Sempurnakan ya Allah perjuangannya. Muliakan fid dunia wal akhirat. Berikan kemenangan atas kaum zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.